3 dari 5 perempuan Indonesia mengalami kekerasan terhadap perempuan. Seperti kota lainnya, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tasikmalaya cukup tinggi. Pada tahun 2020, ada 55 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di mana saja, dan pelakunya lintas kelas sosial, umur, profesi, dan latar belakang pendidikan. Mengawinkan korban dengan pelaku masih dianggap solusi. An Yulianti, Ketua P2TP2A sekaligus mediator perdamaian, memiliki cara unik dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Khususnya mencegah agar orang tua tidak mengambil jalan pintas mengawinkan korban dengan pelaku. Jika itu diambil, maka siklus kekerasan akan terjadi. Dilahirkan di Tasikmalaya, An adalah sosok perempuan yang sangat aktif berkecimpung dalam program pemberdayaan perempuan. Memiliki 3 orang anak, 1 orang sudah menikah, dan 2 sedang belajar di tingkat menengah atas. Suaminya merupakan pendukung utama An dalam pemberdayaan perempuan. Sejak bergabung dengan Sekolah Perempuan pada tahun 2015, An mengubah cara kepemimpinannya menjadi lebih terbuka, mengayomi, peka gender, peka konflik, dan berorientasi pada solusi yang damai. Kegagalannya dalam mencalonkan kepala desa pada tahun 2017 tidaklah menyurutkan niatnya untuk tetap berkarya. Dia justru semakin resilient dalam menghadapi tekanan politik dan budaya maskulin dalam kerja-kerjanya. Bersama Sekolah Perempuan, An membangun kembali kekuatan perempuan agar bisa menjadi agen perdamaian dalam semua aspek. Beberapa kali An dihadapkan pada kasus-kasus berat yang menguras emosi dan hampir memecah belah keluarga dan komunitas, tapi dia bisa menyelamatkan itu. Pernah suatu ketika, An menangani kasus pemerkosaan, di mana seorang perempuan muda diperkosa oleh 2 orang laki-laki. Keluarga dan masyarakat sudah bersepakat, mereka akan menikahkan korban dengan salah satu pelaku. An kemudian ditugaskan untuk mendampingi kasus ini. Dengan beberapa stafnya, An meluncur langsung menuju tempat kejadian. Setelah membaca kasus, bertanya dari berbagai sumber, An menawarkan dialog untuk mencari jalan keluar. An mengundang beberapa perwakilan tokoh komunitas, tokoh agama, dan perwakilan keluarga untuk hadir dalam dialog. Sebelum memulai, An menawarkan sejumlah kesepakatan agar komunikasi dalam dialog lancar dan mengedepankan sikap menghormati perbedaan. Dia mulai membacakan sejumlah aturan. Yang pertama, setujukah ibu dan bapak hadir sebagai diri sendiri, bukan mewakili institusi tertentu? Yang kedua, setujukah berbicara 2 menit pada setiap giliran dan tidak menyela, meskipun ada statement yang dianggap aneh? Yang ketiga, setujukah tidak menghakimi statement siapapun? Keempat, setujukah menghormati dengan mendengarkan aktif saat yang lain berbicara? Dan yang kelima, setujukah merahasiakan apa yang menjadi pembicaraan di dalam dialog? Sungguh ajaib, semua orang mematuhi aturan dan dialog berjalan dengan maksimal. Hiruk-pikuk lenyap, berganti sikap hikmat selama dialog. An dengan lihai mempraktekkan skill barunya bernama Reflective Structure Dialog untuk mendengarkan perasaan masing-masing peserta terkait dengan kejadian kekerasan seksual yang menimpa salah satu warganya dan membangun komitmen bersama untuk perbaikan ke depan. Tidak disangka, jauh di dalam lubuk hati setiap orang menginginkan keadilan korban. Pelaku harus mendapatkan hukuman atas tindakan kriminal. An telah memberikan contoh yang nyata
bagaimana keterampilan sebagai mediator perdamaian diterapkan dalam konteks pendampingan kasus-kasus kekerasan seksual, di mana potensi konflik juga tinggi. An melakukan pendekatan damai, mulai dari pembawaan kepemimpinannya yang rendah hati, melihat semua orang setara sebagai manusia, mengedepankan dialog, dan berorientasi pada keadilan bagi korban, dan terjaganya kerukunan di masyarakat. An membuktikan bahwa peran peace builders masihlah relevan dan masih pula kontekstual, meskipun bukan di daerah konflik. Saat ini, An bahkan diangkat menjadi Ketua Harian P2TP2A Kabupaten Tasikmalaya karena jasanya pada penghapusan dan penanganan kekerasan seksual di tanah Sunda itu.